Salam Kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat. Saudara-saudari yang terkasih, kalau saya waktu kecil, kalau dipanggil orang tua saya, ibu saya, biasanya ada ciri khas panggilannya. Biasanya namanya plek bluk ya. Itu cara panggilnya. Maka kalau sudah ada suara begitu, saya, kakak saya dua-duanya pasti pulang. Karena itu tanda bahaya, tanda saya dipanggil pulang oleh ibu saya, bapak saya. Pokoknya istilahnya kalau dipanggil tidak dengar langsung coba plek bluk. Sementara waktu saya di Papua, kalau manggil orang itu ada orang yang misalnya anaknya namanya Maria ya. Mama Mia, Mama Mia, Mama ada nadanya. Ada di daerah tertentu nadanya yang Mama Mia, ada yang Mama Mia. Dan pokoknya macam-macam ya. Bahkan juga ada kalau anjing itu juga kalau dipanggil itu hanya bunyi dongleng 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 dongleng, tandanya dikasih makan, maka anjingnya pun pada pulang ngumpul karena mau dikasih makan. Cara untuk memanggil itu bermacam-macam dan yang dipanggil itu sesuai dengan karakternya. Karena mungkin bagi orang lain plek bluk itu tidak ada resonansi apapun, tapi bagi saya itu sangat mempunyai resonansi, yaitu saya harus pulang. Anjing pun begitu kloneng 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 kloneng, itu tanda bahwa anjing itu mempunyai resonansi dan harus pulang karena di situ ada semacam hadiah yang akan diberikan oleh Tuhan kepada anjing itu. Maka kemudian juga semua mempunyai frekuensi yang sama. Kalau tidak, suara itu tidak punya makna sama sekali. Bagi anjing-anjing lain yang tidak terbiasa dengan suara lonceng, maka dia juga tidak akan tertarik untuk datang. Bagi teman-teman saya, itu malah menjadi ejekan atau bulian ketika dengar suara. Kadang-kadang mereka malah meniru bapak saya atau ibu saya, dan saya langsung datang karena mereka hanya begini saja, karena mereka tahu bahwa ciri khas saya dipanggil adalah plek bluk seperti itu. Saudara-saudari yang terkasih, hari ini Injil bicara tentang panggilan, tentang para murid yang dipanggil oleh Yesus. Yesus memanggil para murid yang pertama kali untuk menjadikan cantrik. Dijadikan cantrik itu adalah diformasi, dididik, hidup bersama. Nanti ketika sudah waktunya mereka siap untuk diutus, mewartakan pengalaman hidup bersama dengan Yesus sendiri, pengalaman Yesus yang bangkit, pengalaman kebaikan Allah, kasih Allah itu sendiri. Ada, kita perhatikan aja dari nelayan Simon Petrus dan saudaranya Andreas, Yakobus dan saudaranya Yohanes, anak-anak Zebedius atau anak guru. Kemudian juga ada Yudas, itu bukan dari nelayan tentu saja. Yudas Iskariot itu diperkirakan dari Sakariot, tetapi dia nanti akan mengkhianati Yesus. Yudas Tadeus, kemudian juga ada Thomas, ada Simon dari Selot, dan ada tentu saja sampai 12 orang. Yesus memanggil mereka orang-orang sederhana, orang yang tidak semuanya mempunyai kondisi baik. Matius pemungut cukai, kemudian juga mereka yang memberontak ya, entah itu Yudas Tadeus, entah itu Simon dari Selot, dari grupnya Selot, grupnya yang kadang-kadang oponen dengan penguasa Romawi atau penjajah, dan semuanya itu berkumpul dipercaya oleh Yesus. Dan Yesus pun kadang juga keliru karena Yudas Iskariot akhirnya
mengkhianati Yesus. Saudara-saudari yang terkasih, bagaimana panggilan itu tentu saja lepas dari yang mengkhianati, lepas dari mereka yang lari, tetapi panggilan itu pasti ada frekuensi yang saya katakan tadi. Ketika saya merasa, para murid itu merasa bahwa mereka punya frekuensi, walaupun awalnya menolak, tetapi ini guru sejati. Tidak ada kepalsuan di dalamnya. Ini guru sejati yang selalu membuat mukjizat-mukjizat, memberikan kelepasan bagi orang-orang yang sakit, yang menderita, yang miskin. Maka kemudian saudara-saudari yang terkasih, mereka merasa tune in, mereka merasa cocok, mereka merasa sefrekuensi, maka mereka pun mengikuti Yesus. Saya rasa panggilan-panggilan zaman sekarang itu juga harus ada frekuensi. Ketika kita tidak mempunyai frekuensi bahwa kita di situ ada Tuhan yang berkarya, maka bagaimanapun mungkin kita tidak akan merasa tergerakkan. Maka dalam menanggapi panggilan Tuhan, saya yakin di zaman sekarang pun Tuhan memanggil kita. Tidak hanya memanggil sebagai Romo Bruder Suster, tetapi panggilan sebagai awam yang menjadi garam dunia itu jauh lebih penting, jauh lebih berharga. Dan disitulah saudara-saudari yang terkasih, kita butuh ketajaman olah pikir, olah rasa, olah batin. Kita butuh ketajaman semua itu. Kita butuh menemukan frekuensi di mana Tuhan memanggil kita. Untuk itu perlu kita sering memberi waktu hening. Untuk itu kita sering memeriksa batin. Untuk itu kita sering mencoba mencermati dorongan-dorongan batin kita, sehingga kita lama-lama bisa membedakan roh atau discernment. Dan kemudian kita pelan-pelan bisa menemukan, memilah-milah, oh ini kehendak Tuhan, ini kehendak setan, ini kehendak yang menjerumuskan saya, ini kehendak yang membuat saya justru semakin malas, semakin jatuh, semakin sombong, semakin jauh dari Tuhan. Tetapi di sisi lain, ini gerakan-gerakan resonansi saya tangkap ketika saya diajak untuk berkarya nyata, untuk tidak ngomong, ngecap, ngeritik, tetapi untuk melaksanakan semua yang dikehendaki Tuhan. Dan rupanya membuat saya damai, walaupun saya tidak dikenal, walaupun saya mungkin kerja dari belakang, walaupun orang-orang tidak memahami, tetapi setiap acara, setiap program, setiap kegiatan membuat banyak orang bahagia. Itulah panggilan yang mengajak kita untuk memayu hayuning bawono, mempercantik dunia. Salam Kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat. Cet.